Ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video presentasi kami yang berjudul Strategi Negosiasi Kolaboratif, Kompetitif, Akomodasi, dan Kompromi oleh dosen pengampu Dr. Anissa Mardatila SSMSI. Video akan dimulai dalam hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian negosiasi dan perannya dalam penyelesaian konflik. Menurut Sulasti 2019, negosiasi merupakan proses komunikasi interaktif yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan atas suatu isu yang memiliki kepentingan berbeda. Negosiasi tidak hanya terjadi dalam konteks bisnis, tetapi juga dalam hubungan sosial, politik, dan internasional. Ada beberapa peran negosiasi dalam penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu fungsi negosiasi dalam penyelesaian konflik, di mana menurut Lewicki, Berry, dan Saunders 2015, fungsi utama negosiasi adalah untuk mengelola konflik melalui interaksi yang saling menguntungkan, di mana dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menyatukan kepentingan yang berbeda, yang kedua meningkatkan efisiensi dan stabilitas hubungan kerja, yang ketiga menciptakan solusi yang inovatif dan adaptif, yang keempat yaitu mengembangkan kapasitas diplomasi dan keterampilan. Yang kedua yaitu ada tahapan proses negosiasi, di mana menurut Lewicki dan Rahardi, proses negosiasi pada dasarnya terdiri dari beberapa tahap sistematis. Yang pertama yaitu persiapan, tahap awal yang melibatkan pengumpulan informasi, analisis posisi tawar, dan penentuan tujuan negosiasi. Yang kedua yaitu pembukaan. Pada tahap pembukaan ini, kedua pihak saling memperkenalkan posisi, nilai, serta kepentingan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu tawar-menawar. Tahap tawar-menawar ini dari negosiasi di mana terjadi pertukaran argumen, penawaran, dan konsesi. Yang keempat yaitu ada penyelesaian dan kesepakatan. Yang kelima yaitu ada implementasi. Dan yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi, di mana beberapa faktor yang menentukan keberhasilan proses negosiasi menurut Robbins dan Judges 2017 dan Putra 2021. Yang pertama yaitu ada komunikasi yang efektif, kejelasan pesan, dan kemampuan mendengarkan aktif, dan penggunaan bahasa yang sopan serta persuasif sangat berpengaruh terhadap hasil negosiasi. Yang kedua yaitu ada kepercayaan dan kredibilitas, di mana hubungan yang dilandasi kepercayaan akan memperlancarkan proses negosiasi. Dan yang ketiga yaitu kekuatan posisi tawar-menawar. Yang keempat yaitu kesiapan emosional dan mental negosiator, di mana negosiasi yang melibatkan tekanan tinggi menuntut kemampuan pengendalian emosi, kesabaran, dan ketegasan agar keputusan tetap rasional. Yang kelima yaitu konteks sosial dan budaya. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi gaya komunikasi, ekspresi, serta cara pencapaian kesepakatan. Yang keempat ada relevansi negosiasi dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Dalam konteks bisnis, negosiasi digunakan untuk berbagai kepentingan seperti pembelian bahan baku, kerjasama investasi, hingga penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam konteks pemerintah, negosiasi menjadi instrumen diplomasi. Sedangkan dalam konteks pemerintahan, negosiasi menjadi instrumen diplomasi yang penting untuk menjaga hubungan bilateral dan 2. Bentuk dan strategi negosiasi. 1. Strategi kolaboratif. Strategi kolaboratif merupakan pendekatan yang berorientasi pada kerjasama dan pencapaian hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak atau win-win solution. Dalam strategi ini, negosiator tidak hanya berfokus pada siapa yang menang atau yang kalah, melainkan pada bagaimana menemukan solusi kreatif yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak secara seimbang. Dalam bisnis, strategi ini sering digunakan dalam negosiasi jangka panjang seperti kemitraan antar perusahaan, perjanjian kontrak kerjasama, atau negosiasi proyek besar yang menuntut hubungan berkelanjutan.
2. Strategi kompetitif. Berbeda dengan strategi kolaboratif, strategi kompetitif berfokus pada pencapaian keuntungan maksimal bagi salah satu pihak saja. Strategi ini sering diterapkan dalam situasi di mana kepentingan kedua belah pihak tidak dapat disatukan atau ketika sumber daya yang diperebutkan bersifat terbatas. Dalam dunia bisnis, strategi ini digunakan dalam negosiasi harga, tender proyek, atau persaingan pasar di mana keberhasilan salah satu pihak berarti kekalahan pihak lain. Yang ketiga, strategi akomodasi. Strategi akomodasi berfokus pada kepentingan pihak lain dengan mengorbankan sebagian atau seluruh kepentingan diri sendiri. Strategi ini sering digunakan oleh pihak yang ingin mempertahankan hubungan baik atau ketika salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Dalam negosiasi bisnis, strategi ini lazim digunakan oleh pihak yang ingin menjaga citra positif perusahaan atau menghindari konfrontasi yang dapat merusak kerjasama jangka panjang. Yang keempat, strategi kompromi. Strategi kompromi merupakan pendekatan yang menekankan pada pencapaian kesepakatan di tengah-tengah antara dua pihak dengan cara mengorbankan sebagai tuntutan dari masing-masing pihak. Pendekatan ini sering digunakan ketika kedua pihak memiliki kekuatan yang relatif seimbang dan ingin mencapai solusi cepat tanpa perdebatan yang panjang. Strategi ini banyak digunakan dalam negosiasi manajemen konflik internal organisasi seperti penentuan pembagian anggaran dan penjadwalan proyek. Yang kelima, kombinasi adaptasi strategi negosiasi. Menurut Litnus 2022 dan Zainal 2017, kemampuan adaptif dalam mengkombinasikan strategi sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Misalnya, negosiator dapat memulai pendekatan kolaboratif untuk membangun kepercayaan, lalu beralih ke strategi kompromi untuk mencapai kesepakatan cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus negosiasi antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia. Negosiasi ini dilatar belakangi oleh kontrak karya Freeport di Papua sejak tahun 1967 dengan perpanjangan pada tahun 1991 yang menimbulkan kritik terkait pembagian keuntungan, dampak lingkungan, dan keterlibatan masyarakat lokal. Dan juga pemerintah Indonesia ingin memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sesuai Undang-Undang Minerba tahun 2009. Sementara Freeport Indonesia ingin menjaga stabilitas operasional dan jaminan hukum. Negosiasi ini juga memiliki dinamika. Di antaranya, yang pertama, negosiasi intensif sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 yang melibatkan strategi kolaboratif, kompromi, kompetitif, dan akomodatif dari kedua pihak. Yang kedua, pemerintah menekankan divertasi 51% saham kepada pihak nasional dan perubahan kontrak karya menjadi UPK. Yang ketiga, Freeport menginginkan jaminan stabilitas fiskal, izin ekspor, dan perpanjangan operasi hingga tahun 2040. Selanjutnya, strategi negosiasi. Yang pertama, terdapat strategi kolaboratif, di mana strategi ini merupakan strategi mencari solusi win-win antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Yang kedua, ada strategi kompromi, di mana kedua pihak melakukan pengorbanan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, ada strategi kompetitif, di mana pemerintah menggunakan tekanan hukum dan regulasi kepada PT Freeport Indonesia. Yang keempat, ada strategi akomodatif, di mana pemerintah memberi kesempatan kepada PT Freeport tetap mengelola tambang dengan tunduk pada hukum di Indonesia. Hasil dan kesepakatan dari negosiasi antara pemerintah Indonesia dan juga PT Freeport Indonesia ini mendapatkan beberapa hasil dan kesepakatan. Yang pertama, di mana negosiasi ini menghasilkan hasil dan kesepakatan. Yang pertama, PT Inalum atau Mine ID membeli 51,23% saham Freeport Indonesia pada 2018. Yang kedua, perubahan status menjadi IUPK
dan perpanjangan izin operasi hingga tahun 2041. Dan yang ketiga, terdapat dampak positif, di mana pendapatan negara meningkat, kedaulatan SDH diperkuat, dan peluang pemberdayaan ekonomi lokal. Terdapat analisis keberhasilan dari studi kasus ini. Yang pertama, pemerintah Indonesia menyumbangkan kepentingan nasional dan iklim investasi. Yang kedua, terdapat penerapan prinsip integrative negotiation dengan fokus value creation. Dan yang ketiga, ada faktor kunci di mana kekuatan hukum Undang-Undang Minerba, komunikasi terbuka dan diplomasi ekonomi, dan juga terdapatnya fleksibel strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesta Dabi. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan dari strategi organisasi. Yang pertama ada strategi kolaboratif. Strategi kolaboratif ini memiliki prinsip dasar win-win atau sama-sama memiliki keuntungan. Kekurangan dari strategi ini adalah perlunya memakan waktu yang lama untuk mencapai hasil diskusi. Contoh kasus dari strategi kolaboratif ini adalah kita bisa lihat dari PT Freeport dan pemerintah Indonesia. Bagaimana PT Freeport bisa menghasilkan keuntungan yang besar di Indonesia? Tentu melalui perjanjian-perjanjian dan negosiasi yang dilalui bersama pemerintah. Melewati dari pemerintah memiliki hak kepemilikan dari beberapa persen saham dari PT Freeport. Yang kedua adalah strategi kompetitif. Strategi kompetitif ini memiliki prinsip dasar win or lose. Jadi ada pemenang dan ada yang kalah. Maksudnya di sini adalah satu pihak akan mengalami kerugian dalam hasil diskusi tersebut. Contoh kasus di sini kita bisa lihat dari PT Freeport lagi. PT Freeport dengan warga setempat. Karena PT Freeport memiliki power yang begitu kuat, maka mau tidak mau warga setempat setuju dengan hasil diskusi tersebut. Yang ketiga ada strategi akomodasi. Strategi akomodasi ini adalah strategi di mana salah satu pihak rela mengalah demi tercapainya kesepakatan. Contoh kasusnya bisa kita lihat dari PT Freeport lagi dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia terpaksa harus menerima tetap memberikan hak operasional berjalan kepada PT Freeport demi PT Freeport mampu menjalankan hak operasional dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Yang keempat ada strategi kompromi. Strategi kompromi ini memiliki prinsip di mana give and take, saling memberi dan saling menerima. Maksud di sini adalah kedua belah pihak sama-sama memiliki keuntungan dari hasil diskusi. Contoh bisa kita lihat dari PT Freeport lagi. PT Freeport dan pemerintah Indonesia sama-sama mendapatkan hasil dari hasil diskusi mereka. Pemerintah Indonesia mendapatkan keuntungan dari hak kepemilikan dan PT Freeport dapat menjalankan hak operasional mereka. Sekian dari saya, Cesta Dabi, terima kasih.